Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia dipersatukan. Itu satu-satunya titik pertemuan. Maka maulid mesti dihidupkan. Anak-anak muda mesti diajarkan memukul gendang, melantunkan suara-suaranya yang bagus. Kamu suaramu bagus, baca nasyid. Jibtun Dural, Diaqul Lami, Al-Barzanji, Al-Burdah. Suara bagus, kurang bagus, tapi tangan kuat, kamu pukul gendang. Tangan tak kuat, daripada kita kasih 10 juta akad yang utangnya nggak balik kan. Saat itu kita bukan suuzon, kita sudah tahu kredibilitas. Tidak termasuk riba kalau dalam 3 kasus. Yang pertama, hakim meminta kesaksian dari saksi. Hai saksi, ya Pak Hakim, apakah kau melihat perlakuan terdakwa? Saya sebetulnya mau cerita perlakuan terdakwa Pak Hakim. Terus ceritalah. Saya takut ini riba Pak Hakim. Bagaimana mau menetapkan hukum kalau tak kau ceritakan? Maka saksi boleh bersaksi di hadapan hakim, tidak riba. 2, Ustaz mau menjawab fatwa. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Apa hukumnya perbuatan si anu Pak Ustaz? Apa perbuatannya? Aku mau cerita tapi takut riba Pak Ustaz. Gimana aku mau jawab? Menanya fatwa apa? Yang ketiga, li'infaqil haqq wa ibtalil batil, menunjukkan kebatilan seseorang pun. Makanya Allah menceritakan Fir'aun untuk menunjukkan mana Fir'aun. Kalaulah tidak diceritakan Allah bahwa Fir'aun itu jahat dan Musa itu baik, andai tak diceritakan Allah, maka orang yang memperjuangkan hak asasi manusia sekarang berkata, sesungguhnya Fir'aun tenggelam teraniaya karena dikudeta oleh Musa. Fakta bisa berulang balik. Maka Allah menunjukkan ini hak, ini batil. Kalau Allah tidak menceritakan tabat yada Abi Lahab wa tab, maka mereka pejuang kemanusiaan hari ini akan berkata Abu Jahal, Abu Lahab mati karena oleh kelompok intoleran bernama Muhammad SAW. Dunia ini, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut kebanyakan orang di dunia ini, mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Standar meterannya mana? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tahu orang ini, kita tidak suzon dan kita berhati-hati dari sifatnya. Ini salah satu contoh kasus. Pertanyaan kedua, saya sering mendengar istilah faqidut tahurain. Apa artinya dan bagaimana cara sholat faqidut tahuraini? Faqidu nggak ada, tahuraini alat bersuci 2. Alat bersuci dalam Islam itu 2, satu air, yang satu debu. Tiba-tiba dia masuk ke dalam penjara. Sampai di dalam penjara itu air nggak ada, debu pun tak ada. Karena penjaranya semuanya dari kaca keliling. Dipegang tak ada debu, mohon maaf tadi. Tak ada debu. Nah, ini tak. Mau tayamum tak bisa, mau sholat pakai wudu tak bisa. Apa yang dia lakukan? 3 mazhab. Mazhab Hanafi mengatakan tak wajib sholat karena tak ada alat bersuci, maka kewajiban sholat wudu. Mazhab yang kedua adalah mazhab Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali dia melaksanakan sholat tanpa bersuci, tidak wudu, tidak tayamum, dia sholat. Nanti setelah dia keluar dari tempat itu ada air, baru dia sholat lagi, baru dia sholat lagi. Lalu kemudian yang ketiga adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i dia melaksanakan sholat lihtiramil waktu, untuk menghormati waktu. Karena 24 jam berputar waktu ini tidak boleh kosong daripada mengingat Allah. Sholat subuh saat terbit fajar, sholat zuhur saat tergelincir matahari, sholat asar saat matahari condong, sholat maghrib saat matahari tenggelam, sholat isya saat sempurna hilang safaq ahmar, merahnya hilang, genap malam. Maka malam itu memuliakan Allah di waktu malam dengan sholat isya. Tidak boleh 5 waktu kosong. Maka dia sholat dengan ihtiramil waktu, menghormati waktu,
tapi nanti setelah dia dapat air dia ulang lagi sholat, nama sholatnya sholat i'adah. Berapa sih sebenarnya sholat itu Pak Ustaz? 3. Yang pertama sholat ada, usolli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan. Yang kedua sholat qadha, usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadhaan. Yang ketiga sholat ada, usolli fardhu zuhri 4 raka'atin i'adatan. I'adah, diulang lagi. Kenapa diulang? Karena yang tadi dikhawatirkan tidak sah, karena tidak ada cara bersucinya. Lalu Ustaz di antara yang 3 ini Ustaz condong kemana? Saya condong kepada mazhab Syafi'i. Kenapa Ustaz condong pada mazhab Syafi'i? Karena mazhab Syafi'i lebih hati-hati. Dia berada di dalam air nggak ada, alat bertayamum nggak ada, dia tetap sholat juga. Tapi sholatnya itu apa? Lihtiramil waktu, menghormati waktu. Dan kemudian setelah keluar dia ganti yang tadi itu. Tadi bukan qadha, i'adah, mengulangi sholat. Maka begitulah yang diajarkan. Kami mau lihat lengkapnya di mana kami bisa baca Pak Ustaz? Dalam buku judulnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, sudah meninggal dunia dari Suriah. Jabatan terakhir dekan Fakultas Syariah Universitas Damaskus. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Islamic Jurisprudence and Evidence, hukum Islam dan dalil-dalil. Bagaimana hukumnya warisan yang tidak dibagi, karena warisan cuma sedikit tidak dibagi. Biasanya kalau di Jawa ditempati salah satu anaknya. Ada orang berpahaman ini. Masalah sholat saya ikut Allah, masalah puasa saya ikut Allah, masalah haji saya ikut Allah. Tapi masalah warisan, mohon maaf ya Allah, aku lebih tahu daripada engkau ya Allah. Dia tak ngomong gitu, tapi perbuatannya mencerminkan. Kita ini ikut Allah sami'na wa ata'na. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Dari mulai cara makan, cara minum, masuk WC, menikah, punya anak, sampai harta warisan. Yang paling detail dalam Quran itu adalah harta warisan. Rumah cuma 1, harganya 100 juta. Yang ada di situ adalah keluarga. Maka ya dibalik. Kalau meninggal bapak, istri dapat berapa? Istri dapat 1/4 kalau nggak ada anak, 100 juta. Istri dapat berapa? Istri dapat 1/4, 25 juta. Kalau ada anak 1/8, 12 juta setengah. Sisanya dibagi kepada anak-anak. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Kenapa anak laki-laki dapat 2 kali? Karena anak laki-laki itu tanggung jawabnya 5. Dia yang ngasih makan istrinya, dia yang ngasih pakaian, dia yang ngasih tempat tinggal, dia yang ngasih pendidikan anak-anaknya, dia yang memberikan perhatian, dia menanggung biaya pernikahan, ada namanya nafkah. Jadi laki-laki dapat 2 kali itu bukan karena diskriminatif terhadap perempuan, tapi karena tanggung jawab yang besar terhadap laki-laki. Jadi sedikit apapun tetap dibagi. Harta warisan tidak boleh langsung dibagi. Yang pertama, min ba'di wasiyatin, keluarkan wasiat. Wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Aku wasiatkan sebagian harta warisanku ini tolong serahkan kepada panti jompo sebanyak 50 juta. Wasiatku hartanya cuma 100, maka wasiat yang tertunaikan hanya 333. Yang 666 juta tetap dibagikan kepada ahli waris. Pertama, keluarkan wasiat. Imbah di wasiyati yusi biha audain. Yang kedua, bayarkan utang. Jangan bagi harta warisan sebelum keluarkan wasiat dan utang. Keluarkan wasiat, keluarkan utang, baru bagi. Setelah kami keluarkan wasiat, keluar utang, ternyata kurang Pak Ustaz. Ya nasib. Syarat sahnya kawin lagi adalah izin istrinya. Bagaimana kalau kita kawin lagi tanpa izin istri pertama? Rukun nikah itu mempelai laki-laki
wali perempuan, saksi 2 orang adil, ada mahar, ada ijab kabul. Jadi kalau ada bapak istrinya sudah 1, 2, 3, sudah 3 sudah istrinya. Lalu kemudian dia pergi sama saya ke Pekanbaru Riau. Ada nampaknya yang cocok, lalu dia akan nikah di situ. Mempelai laki-laki ada si wali dari perempuan, ada 2 orang saksi yang adil, ada mahar, ada ijab dan kabul. Nikahnya sah atau tak sah? Nah, padahal yang minta sah cuma 2 orang saksi, malah semua bilang sah. Sah, sudah selesai. Tapi negara melihat ini nanti memunculkan konflik. Negara melihat kalau ini tetap diterapkan nanti banyak konflik. Akhirnya keluarlah apa yang disebut dengan kompilasi hukum Islam Indonesia, namanya KHI. Dalam kompilasi hukum Islam Indonesia, orang yang sudah beristri, kalau dia menikah lagi, maka dia mesti menyertakan surat izin dari istri pertama yang ditandatangani materi 6.000 dan disahkan pengadilan. Jadi kalau cuma ditandatangan 6.000 tidak ada dari hakim, tidak bisa. Disahkan oleh di pengadilan, barulah bisa dibawanya untuk nikah lagi. Makanya karena kesulitan administrasi itu banyak orang melakukan nikah siri. Jelas? Ini yang nanya malah belum nikah. Satu ini belum mau nanya kedua. Itulah kaji kita malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan barokah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzil rahmata wa salamata wal barakata ala hadhihi al-jama'ah wa khususan ala sahibi hadzal bait. Allahumma barik lahu fi rizqihi wa barik lahu fi auladihi wa barik lahu fi ahlihi wa barik lahu fi kulli ma a'taitahu ya akramal akramin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ihfaz abna'ana wa shababana min kulli su' wal fahsya'i wal munkar. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wal 'ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id dayn wa ghalabatir rijal. La tada' lana fi maqamina hadha fi sa'atina hadhihi dhanban illa ghafartah ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا
Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana